Ada satu tanaman yang tumbuh di 6 benua dan mengandung magnesium 5 kali lebih banyak daripada bayam, lebih tinggi daripada banyak kapsul suplemen, dan lebih banyak daripada sebagian besar sereal yang diperkaya nutrisi di pasaran. Satu tanaman dapat menghasilkan sekitar 70.000 biji, dan biji-biji itu bisa tetap hidup di dalam tanah selama 40 tahun. Bahkan, jejak tanaman ini pernah ditemukan di lambung jasad-jasad kuno yang terawetkan di rawa. Meski demikian, di banyak wilayah barat, tanaman ini justru digolongkan sebagai gulma. Industri suplemen menghasilkan hampir 115,5 triliun rupiah setiap tahun dengan menjual magnesium dalam bentuk pil. Sementara itu, tanaman ini tumbuh sendiri di celah trotoar, kebun, tanah yang pernah terganggu, dan pinggir jalan. Di akhir video ini, Anda akan memahami mengapa tanaman yang lebih bergizi daripada banyak sayuran di supermarket justru masuk daftar hitam pertanian industri, dan mengapa mungkin selama ini Anda telah mengabaikan salah satu sumber magnesium paling kuat yang ada. Di dapur tradisional India Utara saat musim dingin, banyak keluarga memasak daun hijau gelap yang dilapisi bubuk putih alami untuk membuat kari dan paratha. Ini bukan bayam, bukan kubis kale, melainkan batua. Lebih dari 300 juta orang di Asia Selatan memakannya setiap minggu. Di lereng Himalaya, di Nepal, tanaman ini disebut betu dan dianggap sebagai bagian penting dari makanan musim dingin. Di Turki, tanaman ini dipanen turun-temurun. Di daerah pedesaan Meksiko, banyak juru masak tradisional mengenalnya sebagai kuelite dan menambahkannya ke tamale, kuah, dan masakan berkuah. Dari sinilah muncul petunjuk pertama bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya di barat. Anda mengenal bayam, kubis kale, arugula, dan sawi beet, semuanya ada di hampir setiap supermarket. Namun tanaman ini yang dimakan oleh jutaan orang di berbagai wilayah dunia hampir tidak hadir dalam kesadaran barat. Kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengar satupun dari nama-namanya. Masalahnya bermula dari keterpecahan nama. Di India tanaman ini punya satu nama, di Nepal nama lain, di Turki nama lain, di Meksiko nama lain, dan dalam botani ada satu nama lagi, Chenopodium album. Terlalu banyak nama untuk satu tanaman. Dan ketika sebuah tanaman tidak memiliki identitas yang jelas, ia pun sulit mendapat tempat yang stabil di buku resep, basis data, kampanye pertanian, atau usulan penelitian. Ini bukan konspirasi yang dirancang, tetapi hasil akhirnya tetap sama, penghapusan budaya. Coba pikirkan daun ketumbar dan biji ketumbar. Di banyak tempat, orang memahami bahwa keduanya adalah bagian berbeda dari tanaman yang sama. Kejelasan itu membuatnya masuk ke dapur sehari-hari dan ke pasar. Tanaman ini tidak pernah menerima perlakuan yang sama. Ia selalu dipandang sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang lokal, sesuatu yang tidak bergengsi, sesuatu yang mudah diabaikan. Padahal sejarah aslinya sangat berbeda. Tanaman ini telah memberi makan banyak bangsa selama ribuan tahun. Di beberapa tempat ia menjadi makanan sehari-hari, di tempat lain justru diberi label gulma yang tidak diinginkan. Daun yang sama yang dimasak seorang nenek untuk keluarganya adalah daun yang berusaha dimusnahkan petani industri dengan herbisida. Sejak kapan tumbuh dengan sendirinya berubah menjadi sebuah kejahatan botani? Untuk memahaminya, kita harus mundur bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, melainkan ribuan tahun. Pada tahun 1950, beberapa pekerja Denmark yang sedang memotong gambut di dekat desa Tolun menemukan sesosok tubuh yang terawetkan begitu sempurna hingga mereka mengira itu korban yang baru saja meninggal. Mereka pun memanggil polisi. Namun ternyata pria itu telah wafat lebih dari 2.400 tahun sebelumnya. Hari ini kita mengenalnya sebagai manusia Tolun. Wajahnya masih begitu utuh, seolah-olah ia hanya sedang tertidur. Tetapi hal yang paling mengungkap bukanlah wajahnya, melainkan isi perutnya. Puluhan tahun kemudian, para peneliti dari Museum Nasional Denmark melakukan analisis sangat rinci terhadap makanan terakhir yang ia makan. Mereka menemukan jelai, serami,
gandum kuda liar, dan berbagai jenis biji lainnya. Namun ada satu tanaman yang muncul dalam jumlah lebih besar daripada banyak bahan lain, yaitu tanaman yang sedang kita bicarakan hari ini. Bagi dirinya, itu bukan gulma, itu makanan. Makanan yang dibudidayakan, dipungut, lalu dimakan dengan sengaja. Dan ini bukan satu-satunya kasus. Tubuh-tubuh lain yang ditemukan di rawa-rawa Eropa Utara menunjukkan pola serupa. Daun dan biji tanaman ini telah dipanen dan dikonsumsi lebih dari 3.000 tahun lalu. Itu bukan hasil memungut sembarangan. Itu bagian dari sebuah sistem pangan. Eropa bukan satu-satunya tempat yang memahami nilainya. Sekitar 8.000 km ke arah barat, masyarakat adat Amerika Utara secara mandiri mengembangkan hubungan yang serupa dengan anggota lain dari keluarga botani yang sama. Sekitar 5.000 tahun lalu, mereka mulai menyeleksi, menanam, dan menyimpannya. Seiring waktu, mereka membentuk satu sistem pertanian yang utuh di lembah-lembah sungai dari wilayah yang kini dikenal sebagai Missouri sampai Ohio. Para arkeolog menyebutnya Kompleks Pertanian Timur. Sistem itu telah ada hampir 2.000 tahun sebelum jagung datang dari Meksiko. Selama ribuan tahun, berbagai komunitas berkembang berkat tanaman-tanaman yang hari ini mungkin oleh banyak orang hanya disebut gulma. Di situs arkeologi seperti Russell Cave di Alabama, ditemukan biji-biji dari keluarga tanaman ini yang disimpan dan dikelola secara sistematis. Itu bukan sumber pangan kecil, itu adalah makanan penting. Dan ada hal yang bahkan lebih menarik lagi. Proses domestikasi ini terjadi secara terpisah di beberapa wilayah benua Amerika. Andes di Amerika Selatan, dataran tinggi Mesoamerika, dan hutan-hutan timur Amerika Utara menunjukkan bahwa peradaban yang berbeda bisa sampai pada kesimpulan yang sama. Tanaman ini layak dipertahankan, memberi makan, tahan hidup, dan memang pantas untuk dibudidayakan. Disinilah muncul perbandingan yang agak tidak nyaman. Anda pasti pernah mendengar quinoa, pangan bernutrisi tinggi yang terkenal dari kawasan Andes dan hari ini di toko makanan sehat bisa dijual lebih dari sekitar Rp260.000 per kilogram. Quinoa berasal dari genus Chenopodium. Tanaman yang sedang kita bahas ini juga masih kerabat dekatnya. Dan penelitian perbandingan menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Chenopodium album dapat menunjukkan profil gizi dan asam amino yang bahkan lebih unggul daripada quinoa. Dengan kata lain, gulma ini bisa melampaui pangan yang dianggap istimewa. Di Amerika Serikat, nama umumnya yang paling dikenal adalah lamb's quarters. Dalam bahasa Spanyol, di beberapa daerah ia juga dikaitkan dengan sebutan chenizo, quelite, atau pie de ganso. Namun melampaui semua nama itu, yang terpenting adalah ini. Besar kemungkinan inilah salah satu tanaman paling bergizi yang tidak pernah benar-benar dipelajari untuk dikenali oleh kebanyakan orang. Mari lihat apa yang ditunjukkan analisis modern. Dalam 100 gram daun segar, tanaman ini dapat memberikan sekitar 96% kebutuhan harian vitamin C, 73% vitamin A, 37% riboflavin, 37% mangan, dan 31% kalsium, dengan hanya 43 kalori. Jika dibandingkan dengan bayam, kandungannya kira-kira 2 kali lebih banyak vitamin B1, 2 kali lebih banyak vitamin B2, hampir 3 kali lebih banyak vitamin C, dan sekitar 3 kali lebih banyak kalsium. Dibandingkan dengan kubis kale, tanaman ini bisa menyediakan sekitar 2,5 kali lebih banyak vitamin A. Ia juga menonjol karena kandungan protein, serat, dan mineralnya. Tetapi, angka yang paling mengejutkan ada pada magnesium. Penelitian yang membandingkan spesies liar yang dapat dimakan dengan sayuran supermarket biasa menemukan bahwa tanaman ini dapat mengandung lebih dari 2 kali lipat kalium, hampir 3 kali lebih banyak kalsium, dan sampai 5 kali lebih banyak magnesium daripada daun-daunan komersial seperti selada, bayam, atau kubis. 5 kali lebih banyak magnesium, bukan dalam kapsul, bukan dalam bubuk mahal, melainkan dalam tanaman yang tumbuh sendiri. Dan persoalannya bukan hanya berapa banyak yang dikandungnya,
tetapi juga berapa banyak yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh tubuh Anda. Banyak sayuran hijau, termasuk bayam, memiliki kadar oksalat yang tinggi. Senyawa ini dapat mengikat mineral seperti kalsium dan magnesium sehingga penyerapannya menjadi lebih sulit. Sebaliknya, penelitian pada spesies dari genus Chenopodium menunjukkan gangguan yang lebih rendah dibandingkan dengan banyak sayuran lain. Artinya, tubuh lebih mudah menyerapnya. Lebih banyak dari apa yang Anda makan benar-benar sampai ke sel-sel tubuh Anda. Industri suplemen hampir tidak pernah menjelaskan perbedaan ini. Yang dijual adalah senyawa terpisah, magnesium oksida, magnesium sitrat, magnesium glisinat. Masing-masing menjanjikan hal yang berbeda, dan masing-masing dibeli berulang kali. Padahal magnesium di dalam tanaman hadir bersama serat, enzim, dan nutrisi lain yang bekerja saling mendukung. Tubuh Anda mengenali makanan. Ya, dan tubuh tidak selalu merespons makanan dengan cara yang sama seperti merespons pil. Namun tetap saja, nilai gizi saja belum cukup untuk menjelaskan mengapa tanaman ini hilang dari pusat perhatian. Jawaban yang sebenarnya juga berkaitan dengan ekonomi dan kendali. Satu tanaman rata-rata bisa menghasilkan sekitar 70.000 biji. Sebagian bahkan melampaui 100.000. Dalam kondisi ideal, angka yang tercatat bisa jauh lebih besar. Satu hamparan yang sudah mapan dapat melepaskan jutaan biji per hektar. Dan Anda tidak perlu memungutnya atau menanam ulang setiap musim. Tanaman ini berkembang biak sendiri. Disinilah letak hal yang mengubah kelimpahan menjadi keberlanjutan. Biji-biji itu dapat tetap hidup selama puluhan tahun. Berbagai penelitian menemukan bahwa biji tersebut masih aktif antara 12 sampai 78 tahun di dalam tanah. Bahkan setelah terkubur selama 20 tahun, sebagian darinya masih bisa berkecambah. Dengan kata lain, seseorang mungkin membiarkannya tumbuh puluhan tahun lalu, dan hari ini Anda masih bisa memanen keturunan dari populasi yang sama. Selain itu, tanaman ini mampu menyesuaikan diri dengan hampir segala kondisi. Ia dapat berkecambah di tanah ringan, sedang maupun berat. Ia tahan terhadap tanah asam maupun basah, sanggup menghadapi kekeringan, salinitas, dan tanah miskin unsur hara. Ia bisa tumbuh dari daerah dingin sampai wilayah panas, dari permukaan laut hingga lembah pegunungan. Ini bukan tanaman rapuh yang menuntut pupuk khusus. Ini adalah tanaman yang datang, kembali, dan bertahan. Lalu muncul satu pertanyaan yang cukup tidak nyaman. Apa yang terjadi pada bisnis benih jika ada tanaman yang tidak memaksa orang membeli lagi? Industri benih global menghasilkan lebih dari sekitar 990 triliun rupiah per tahun. Banyak tanaman budidaya modern bergantung pada pembelian berulang, benih hibrida komersial, atau varietas yang berada di bawah kendali industri. Tanaman ini merusak logika itu. Ia menabur dirinya sendiri. Ia tidak mudah dikurung dalam siklus tahunan pembelian dan ketergantungan. Dari sudut pandang bisnis, ini bukan sesuatu yang menarik. Ini sesuatu yang merepotkan. Industri magnesium menghadapi persoalan yang serupa. Pasar global suplemen magnesium pada tahun 2023 mencapai sekitar 54,5 triliun rupiah dan diperkirakan masih akan terus bertumbuh. Pertumbuhan itu bergantung pada satu hal. Kekurangan magnesium harus tetap umum terjadi. Dan angkanya memang mengkhawatirkan. Sebagian besar orang dewasa tidak mencapai asupan magnesium yang dianjurkan. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa kekurangan ini memengaruhi porsi yang sangat besar dari masyarakat modern. Kekurangan itu menciptakan permintaan. Permintaan melahirkan produk. Produk membentuk pasar. Lalu muncullah tanaman yang menyediakan magnesium dalam jumlah besar, tumbuh hampir tanpa campur tangan, berkembang biak sendiri, dan tidak menuntut pembelian terus-menerus. Ini bukan produk yang menguntungkan. Ini adalah solusi. Dan solusi yang gratis jarang sekali mendapat promosi bernilai miliaran. Karena itu, literatur ilmiah sering mengulang satu kata ketika membahas spesies ini. Terabaikan atau kurang dimanfaatkan. Bukan karena nilainya rendah,
melainkan karena hampir tidak ada pihak yang punya kepentingan ekonomi besar untuk mendapat keuntungan dari mempromosikannya. Tidak perlu membayangkan rapat rahasia. Prosesnya jauh lebih sederhana. Penelitian mengikuti aliran dana. Dana mengikuti hal-hal yang bisa dipatenkan, dan apapun yang tidak mudah dikendalikan, dijual, atau distandardisasi, biasanya akan tersingkir dari pandangan. Label gulma pada akhirnya ikut menghapus reputasinya. Layanan pertanian menggambarkannya sebagai pesaing agresif di lahan tanaman barisan. Berbagai penelitian menunjukkan penurunan hasil panen jagung dan kedelai ketika tanaman ini tumbuh di antara monokultur industri. Dari sudut pandang ladang yang seragam, ia memang tampak seperti musuh. Namun justru kemampuan yang sama, tumbuh kuat, menyesuaikan diri, dan pulih kembali adalah hal yang membuatnya sangat berharga sebagai pangan. Apa yang dianggap masalah oleh pertanian industri bisa menjadi berkah bagi makanan manusia. Pola seperti ini terus berulang. Selama puluhan tahun, semanggi putih pernah menjadi bagian dari campuran rumput halaman karena membantu menyuburkan tanah. Tetapi ketika industri mulai perlu menjual herbisida dalam skala besar, semanggi mulai dianggap masalah. Hal serupa terjadi pada tanaman ini. Menyerangnya menjadi lebih menguntungkan daripada memahaminya. Dan ketika tanaman seperti ini terus-menerus disingkirkan dari ladang, pekarangan, dan ruang hidup sehari-hari. Yang hilang bukan hanya tanamannya, tetapi juga ingatan masyarakat untuk mengenalinya sebagai makanan. Padahal tanaman ini tidak mengerti soal pasar saham, paten, atau ruang rapat direksi. Ia hanya mengenal reproduksi dan daya tahan hidup. Ia tetap menunggu di bank benih bawah tanah, di kebun yang tidak disemprot bahan kimia, di lahan kosong, di pinggir jalan, dan di sudut-sudut yang tidak pernah dilirik 2 kali. Dan mengabaikannya membawa akibat yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan satu sayuran gratis. Magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzim dalam tubuh. Ia berperan dalam fungsi otot, penghantaran saraf, pengaturan gula darah, tekanan darah, sintesis protein, dan produksi energi. Ketika magnesium kurang, bisa muncul kram, kelelahan berkepanjangan, mudah tersinggung, sulit tidur, migrain, jantung berdebar, dan perasaan umum bahwa ada sesuatu di tubuh yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalahnya, kekurangan ini sering tidak terlihat. Pemeriksaan darah biasa mengukur magnesium serum, padahal hanya sebagian kecil magnesium tubuh yang berada di darah. Sisanya tersimpan di tulang dan jaringan. Artinya, seseorang bisa saja merasa tidak baik-baik saja, sementara hasil tes tampak normal. Pada saat yang sama, pertanian modern telah membuat banyak tanah menjadi lebih miskin unsur hara. Tanaman tumbuh cepat, tetapi seringkali dengan kepadatan mineral yang lebih rendah daripada dulu. Sejumlah studi perbandingan menunjukkan penurunan yang cukup besar pada kandungan gizi beberapa sayuran selama beberapa dekade terakhir. Dari sinilah muncul lingkaran yang berbahaya. Tanah yang lelah, makanan yang lelah, tubuh yang lelah, lalu ketergantungan yang semakin besar pada suplemen. Tanaman ini memutus lingkaran itu karena tumbuh tepat di tempat di mana tanaman lain gagal. Akarnya mampu menjangkau lapisan tanah yang lebih dalam dan mengumpulkan mineral yang tidak dapat dicapai banyak sayuran budidaya. Di kota-kota, hal ini justru membuatnya semakin menarik. Ia tumbuh di area pembangunan, lahan yang terganggu, tepi trotoar, dan tanah padat yang bagi banyak orang tampak seperti ruang mati. Di tempat yang oleh orang lain dilihat sebagai tanda keterabaian, tanaman ini melihat peluang. Karena itu, banyak pencari tanaman liar di Amerika mulai menemukannya kembali di kebun komunitas, di lingkungan dengan tradisi migran, dan dalam perjalanan mencari pangan liar. Semakin banyak orang mengenalinya, memasaknya, lalu bertanya-tanya bagaimana mungkin tanaman ini diabaikan begitu lama. Hal yang sama juga terjadi di Eropa. Di Polandia, Jerman, Yunani, dan sejumlah wilayah lain, ingatan tentang penggunaannya dalam masakan tradisional masih belum benar-benar hilang. Pengetahuan itu tidak pernah lenyap sepenuhnya, hanya terputus dari wacana utama dan tersisih oleh cara pandang pertanian modern. Di banyak tempat,
Pengetahuan seperti ini bertahan bukan lewat buku besar atau lembaga resmi, melainkan lewat ingatan keluarga, kebiasaan dapur, dan apa yang diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan setiap kali sejarah memasuki masa yang keras, tanaman ini muncul kembali. Pada masa lapar dan perang, banyak keluarga bertahan hidup berkat apa yang tumbuh tanpa izin. Di Eropa yang diduduki selama Perang Dunia Kedua, ketika rantai pasok runtuh dan tanaman pangan biasa makin sulit didapat, tanaman ini kembali memberi makan mereka yang masih tahu cara mengenalinya. Dalam masa-masa krisis ekonomi di pedesaan Amerika, tanaman ini juga menjadi bagian dari makanan bagi orang-orang yang tidak mampu menyia-nyiakan sumber daun hijau gratis. Dalam naskah-naskah pertanian kuno di Asia, tanaman ini pun disebut sebagai cadangan ketika tanaman lain gagal. Berulang kali, ketika yang lain tidak tersedia, tanaman ini tetap ada. Pelajarannya sangat dalam. Ketahanan tidak selalu datang dari sistem yang rumit. Kadang-kadang ia datang dari tanaman yang sederhana, bebas, dan terus bertahan, yang tidak bergantung pada pabrik, bahan bakar, atau rantai pasok global. Para leluhur kita memahami hal itu lebih baik daripada kita. Mereka menjaga hubungan dengan tanaman liar karena mereka tahu kestabilan tidak pernah benar-benar pasti. Dan karena itu mereka tidak memutus pengetahuan dari lanskap di sekitar mereka. Kita menukar ketahanan itu dengan kenyamanan sayuran berbungkus plastik yang datang dari tempat jauh dan dengan suplemen yang diproduksi massal. Namun cukup satu gangguan besar untuk mengingatkan betapa rapuhnya model itu. Ketika transportasi terganggu, energi bermasalah, atau pasokan terhenti, nilai sebuah tanaman yang tahan hidup berubah sepenuhnya. Kabar baiknya, mengembalikannya tidaklah sulit. Mengenalinya juga lebih mudah daripada yang dibayangkan. Carilah daun muda dengan lapisan tipis keputihan, seolah-olah permukaannya ditaburi tepung. Lapisan ini adalah salah satu petunjuk visual paling khas, terutama pada daun-daun muda yang masih segar, dan bukan tanda penyakit atau kotoran, melainkan bagian alami dari permukaannya. Daunnya biasanya berbentuk segitiga atau seperti belah ketupat, dengan ukuran sekitar 3-7 cm. Pada tanaman yang lebih dewasa, tepi daunnya menunjukkan gerigi yang tidak teratur di bagian atas. Permukaan daun tampak agak berlilin, dan lapisan putih itu akan hilang saat dicuci. Kemudian tanaman ini membentuk gugusan rapat bunga-bunga kecil berwarna hijau. Memang ada spesies yang mirip. Sebagian orang kadang mencampurkannya dengan kuelite lain yang tumbuh di lingkungan yang sama. Namun, kemiripan itu jarang menjadi risiko serius, karena beberapa di antaranya juga bisa dimakan. Meski begitu, seperti tanaman liar lainnya, identifikasinya tetap perlu dipastikan dengan baik sebelum dikonsumsi. Sebenarnya, membudidayakannya pun hampir tidak perlu. Seringkali tanaman ini sudah muncul sendiri di kebun dan pekarangan. Rahasia pertama justru adalah berhenti mencabutnya. Jika Anda ingin membiarkannya tumbuh di satu area tertentu, cukup tebarkan bijinya di atas tanah yang telah digemburkan pada musim semi setelah embun beku terakhir berlalu, lalu siram secukupnya sampai tanaman itu mulai mapan. Setelah itu, hampir semua sisanya akan dikerjakan sendiri oleh tanaman ini. Daun mudanya bisa dipanen ketika tingginya sekitar 15-20 cm, yaitu saat teksturnya masih paling lembut. Jika Anda terus memotong bagian atas pertumbuhannya, tanaman ini akan terus mengeluarkan tunas baru, sehingga masa panennya bisa berlangsung lebih lama. Batang mudanya dapat dimakan mentah dalam salad, dengan rasa ringan, sedikit mineral, dan mirip bayam. Daun yang lebih tua sebaiknya dimasak. Anda bisa menumisnya dengan bawang putih, memasukkannya ke dalam sup, mencampurnya ke adonan tortilla, atau menambahkannya ke masakan berkuah. Kuncup bunga dan bunga mudanya juga bisa diolah. Jika Anda ingin memanfaatkan bijinya, tunggulah sampai akhir musim panas atau awal musim gugur, ketika kepala bijinya mulai menggelap dan mengering. Pada tahap itu, energi tanaman memang sudah berpindah ke biji, sehingga bagian inilah yang paling tepat dipanen bila Anda ingin menyimpannya. Anda dapat melepaskannya ke dalam wadah,
memisahkan sekamnya dengan hembusan udara yang lembut, lalu menyangrainya sebentar. Biji itu juga bisa digiling menjadi tepung atau dimasak menjadi bubur sederhana yang kasar dan mengenyangkan. Ada satu catatan penting soal pengolahannya. Seperti bayam dan sayuran hijau lain, tanaman ini mengandung oksalat. Bagi kebanyakan orang, ini bukan masalah besar. Namun jika Anda punya riwayat batu ginjal atau sering mengonsumsinya dalam jumlah banyak, perebusan singkat bisa membantu menurunkannya. Cukup siram daun dengan air mendidih, diamkan selama 2 menit, lalu tiriskan. Sebagian oksalat akan ikut terbuang bersama air. Biji keringnya pun dapat disimpan selama bertahun-tahun dalam wadah kedap udara, yang berarti nilainya tidak berhenti saat panen selesai, tetapi bisa berlanjut sebagai cadangan pangan jangka panjang. Dan dalam banyak keadaan juga sebagai cadangan benih untuk musim-musim berikutnya. Dan disinilah pembicaraan ini berhenti menjadi sekadar urusan dapur, lalu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, ketahanan pangan. Coba pikirkan apa artinya bergantung penuh pada supermarket. Dalam keadaan darurat, rak-rak bisa kosong hanya dalam hitungan jam. Rantai yang membawa makanan ke meja Anda bergantung pada bahan bakar, jalan raya, listrik, pendinginan, kestabilan politik, dan tenaga kerja yang berjalan rapi. Rata-rata, banyak makanan menempuh ribuan kilometer sebelum tiba di piring, dan setiap mata rantai itu bisa gagal. Sekarang bayangkan model yang lain. Makanan yang datang kembali dengan sendirinya. Gizi yang tidak menuntut pembelian terus-menerus. Biji yang sanggup menunggu puluhan tahun di bawah tanah. Panen yang bisa tumbuh lagi hanya beberapa hari setelah dipotong. Ini bukan khayalan. Inilah kenyataan yang telah diwakili tanaman ini selama berabad-abad. Dalam arti tertentu, tanaman ini bukan hanya bahan pangan, tetapi juga bentuk cadangan hidup yang diam-diam bertahan di lanskap. Perubahan iklim membuat percakapan ini menjadi semakin mendesak. Kekeringan makin sering, gelombang panas menekan tanaman budidaya biasa, biaya air irigasi terus naik, dan tanah terus menurun kualitasnya. Justru dalam kondisi seperti itulah tanaman ini menunjukkan kekuatannya. Tahan panas, tahan kering, dan mampu tumbuh di tanah yang miskin. Saat banyak tanaman yang lebih rapuh mulai gagal, ia tetap muncul. Karena itu, pertanyaan yang sebenarnya bukanlah apakah Anda perlu menanamnya. Dalam banyak kasus, ia mungkin sudah sedang berusaha tumbuh di dekat Anda. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah Anda akan mengenalinya saat ia muncul? Apakah Anda akan melihat makanan atau hanya melihat gulma? Disitulah perbedaan paling besarnya, bukan pada tanamannya, melainkan pada cara pandang kita. Lebih dari 3.000 tahun lalu, orang-orang di Eropa sudah memakannya sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Sekitar 5.000 tahun lalu, masyarakat asli di Amerika menjinakkan kerabat dekatnya dan menjadikannya bagian penting dari pola makan mereka. Pengetahuan itu tidak pernah benar-benar mati. Nenek-nenek di India masih memasak batua pada musim dingin. Di komunitas Himalaya, tanaman ini masih dipungut. Di Meksiko, ia masih bani hidup dalam tradisi Quelites. Kebijaksanaan itu bertahan di banyak tempat, kecuali di wilayah-wilayah di mana pertanian industri dan pasar suplemen mengambil seluruh panggung. Yang hilang bukan hanya kebiasaan memakannya, tetapi juga kebiasaan mengenalinya saat ia tumbuh di depan mata, seolah-olah kita perlahan. Kehilangan kemampuan membaca lanskap yang selama ini menopang hidup manusia. Dan ada satu hal lagi yang layak diperhatikan. Tanaman ini bukan hanya memberi daun yang bergizi, ia juga mengembalikan satu gagasan yang telah lama kita hilangkan. Bahwa batas antara tanaman budidaya dan gulma seringkali merupakan keputusan budaya, bukan keputusan biologis. Selama berabad-abad, banyak komunitas tahu cara membedakan mana yang tidak berguna dan mana yang berharga. Bukan dengan mengulang label pasar, tetapi dengan mengamati bagaimana tanaman itu hidup. Ketika suatu spesies mampu memberi makan, bertahan, menyesuaikan diri, dan kembali muncul tahun demi tahun, kita tidak sedang berhadapan dengan penyusup yang tak bernilai. Kita sedang berhadapan dengan sekutu yang terlupakan.
Masalahnya bukan karena ia tumbuh terlalu banyak. Masalahnya adalah kita sudah tidak tahu lagi cara memandangnya. Industri tidak akan banyak berbicara tentang tanaman yang gratis. Tidak mudah mengubah sesuatu menjadi bisnis jika ia tumbuh kembali sendiri dan tidak memerlukan kemasan untuk membuktikan nilainya. Tetapi biji-biji itu masih ada di bawah kaki Anda, menunggu cahaya, ruang, dan kesempatan. Mungkin mereka sudah berada di dalam tanah selama puluhan tahun. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Anda siap melihatnya dengan cara yang berbeda saat ia akhirnya tumbuh kembali. Dan jika Anda ingin terus menemukan tanaman, makanan, dan pengetahuan yang lebih suka dilupakan sejarah modern, berlanggananlah ke harta alam yang terlupakan. Di sini, kita bukan hanya menghidupkan kembali pengetahuan lama. Kita belajar mengenali kelimpahan yang sebenarnya sejak awal selalu ada di depan mata kita.